Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Apakah ada teman kita yang masih belum masuk ke Google Meet ya? Yulian, sudah hadir belum? Sudah, Bu. Sudah. Koro, sudah belum? Hadir, Bu. Oh, nih sebentar Mbak Titik masuk. Mbak Yuanita. Hadir. Yuanita SS. Hadir, Bu. Hadir. Yustiana. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Tuti. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Yuliasi. Hadir. Mbak Uskur. Hadir, Bu. Mbak Titik. Hadir, Bu Guru. Hadir. Alhamdulillah. Kelas 3. Bu Guru suaranya nggak ada. Oh iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang berani untuk memimpin doa? Siapa yang berani untuk memimpin doa? Anak hebat kelas 3. Ayo, siapa yang berani? Ibu tunjuk aja. Ayo Mbak Yulian deh. Ya, Ayo. teman-teman, sebelum pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Yulian. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya, tidak terganggu dengan yang lain. Sebelumnya Bu Guru mau share PowerPoint dulu sebentar. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Bu Guru? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nanti anak-anak silahkan presensi ya. Tadi kan Ibu sudah mengabsen satu persatu. Nanti untuk bukti bahwa kalian hadir, kalian bisa mengisi Google Form yang ada di bawah ini. Nanti Bu Guru kirim ke link ke WA group ya, ke orang tua kalian. Sebelum kita memulai, kita menyanyi dulu yuk. Ada yang sudah hafal lagu Ibu kita Kartini? Ibu kita Kartini, Indonesia. Pagi Mbak Umi. Selamat pagi, Bu Agustina, semangat. Ayo kita senam otak dulu untuk coba anak-anak sudah fokus belum untuk belajar hari ini. Ikuti ya,
Sudah terlihat kan? Terdengar tidak? Sudah, Bu. Ayo ikuti tangannya 5 sama 0. Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Ayo sudah tidak? Ikuti ulangannya. Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Menghafal, Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. ditukar. Yang menghafal di bawah. Musik asik sekali, ding dong gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong. Apakah sudah terlihat layar yang ditampilkan Bu Guru? Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak bisa menemukan kosakata dalam teks. Yang kedua, anak-anak juga bisa membuat kalimatannya sesuai dengan kosakata yang sudah kita siapkan tadi. Yang ketiga, menyajikan laporan tentang kalimatannya tadi. Hari ini kita akan belajar menjadi reporter hebat. Selanjutnya, anak-anak nanti bisa berhitung penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Selanjutnya, anak-anak juga bisa menghitung penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang terakhir, kita akan bersama-sama mendemonstrasikan dinamika gerak tari dengan baik. Kita akan belajar menari bersama tentang siapa yang tahu, coba nanti jawab ya. Bu Guru punya gambar, 2 gambar. Yang atas gambar A, yang bawah gambar B. Kira-kira coba sebutkan namanya, siapa yang tahu? Yang bayi itu gambar A apa gambar B? Gambar A, pinter. Kalau yang B itu gambar bayi apa gambar anak? Gambar anak. Adakah yang di rumah punya adik bayi? Punya, Bu. Saya Ada. Ada. Oh, punya semuanya ya adik bayi di rumah? Iya, sudah bisa. Bisa tengkurap, Bu. Oh, ada yang enggak punya Mbak Titik. Itu yang sudah bisa tengkurap adiknya siapa? Adiknya Uskur. Oh, adiknya Mbak Usko sudah bisa tengkurap, hebat. Iya, udah, Bu. Alhamdulillah. Saya belum bisa jalan, Bu. Oh, udah bisa jalan malah. Itu umur berapa tahun itu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Alhamdulillah. Ternyata umur 1 tahun anak bayi sudah bisa mulai berjalan. Kira-kira berarti kalau anak-anak, karena anak-anak sekarang kelas 3, anak-anak masuknya ke yang A bayi atau B yang anak? Yang B, Bu. Yang anak. Oke, Bu Guru. Yang B anak. Coba dari bayinya tadi adiknya Mbak Uskur sama Mbak Umi tadi. Setelah bayi kita berlanjut sudah semakin besar. Ini namanya apa?
Balita. Balita, pintar Balita. balita. Kalau sudah tambah besar sudah bisa berdiri. Oh, sudah bisa halo, tangannya itu seperti kamu. Itu namanya Anak. anak. Setelah anak sudah tambah dewasa mau ke SMP. Itu Remaja. namanya remaja. Setelah remaja nanti mereka sudah mulai bisa mencari uang sendiri, mencari pekerjaan sendiri, mencari bisa mencukupi kehidupan. Udah tambah besar, namanya adalah dewasa. Dari bayi, balita, tambah besar, tambah tinggi, ke anak, ke remaja, ke dewasa, ini yang dinamakan pertumbuhan. Ya, kalau pertumbuhan ini kita bisa hitung. Mbak Uskur tingginya 120 cm, Mbak Umi tingginya 110, Mbak Yuanita tingginya 130, itu bisa kita hitung kalau pertumbuhan. Ini kita bisa lihat dari gambar yang Bu Guru kelihatan di layar. Sekarang coba kalau yang ini. Nah, ini adik bayinya tadi siapa? Mbak Uskur udah bisa tengkurap. Dari Ya, bayi yang sudah bisa tengkurap ya, oh ini malah sudah bisa merangkak ya, sampai sudah bisa berjalan berlari. Dari yang tadi merangkak sampai yang sudah bisa jalan, dari yang hanya makannya minum susu, hanya masuknya ke perut susu, baru bisa pegang botol susu, sampai bisa makan sendiri, pakai nasi yang banyak, pakai telur, pakai sayur, sudah bisa minum duduk pakai sendok, ini yang dinamakan perkembangan. Tadi kita sudah terlihat belum PowerPoint-nya Bu Guru? Sampun Bu. Ya, tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan, bahwa dari pertumbuhan itu kita bisa lihat bisa diukur secara angka. Bayi yang tadi kecil tambah tinggi, tambah besar, nanti setelah jadi balita nanti anak tambah tinggi lagi, sudah bisa sekolah seperti kalian, tambah tinggi lagi dan semakin besar, itu yang namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan dari anak bayi yang masih merangkak, dia akan mulai bisa berjalan. Dari anak bayi yang hanya minum susu, dia akan mulai makan nasi, sayuran lengkap, minumnya sudah air putih, susu hanya sebagai pelengkap, itu namanya perkembangan. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan? Kira-kira sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, coba Bu Guru cek dulu ya, benar-benar sudah paham atau belum. Kalau yang dari bayi merangkak, terus lambat laun bayi itu sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan sendiri, itu namanya pertumbuhan atau perkembangan. Perkembangan Bu. Itu namanya perkembangan. Kalau dari bayi tambah besar jadi anak, tambah besar jadi remaja, tambah besar jadi dewasa, itu perkembangan atau pertumbuhan? Pertumbuhan Bu. Itu namanya pertumbuhan. Ternyata anak-anak memang benar-benar sudah paham ya. Ada gerak kuat dan ada gerak lemah. Gerak kuat contohnya Mbak Uskur sudah bisa mendorong meja, Mbak Yuanita sudah bisa mengayuh sepeda, itu gerak kuat karena dilakukan kuat sekali. Tapi kalau contohnya gerak lemah, itu seperti melambaikan tangan, seperti kita menari, itu gerak lemah. Sekarang kita akan belajar
menari. Ada gerakan pertama sampai ke 6. Nanti kalian bisa belajar di rumah dengan Bapak Ibu kalian. Nanti Ibu kirimkan linknya ya. Atau kalian juga bisa nanti ini di scan barcode. Lanjut, perhatikan teks di bawah ini. Pertumbuhan manusia ditandai ketika manusia memiliki ukuran, berat, tinggi, dan tinggi badan yang bertambah. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan sehingga berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Sekarang kita akan cari kosakata dalam teks yang ada di atas. Kosakata itu adalah kata yang menurut kalian penting yang ada di teks ini. Coba kalian perhatikan dulu teksnya. Kalau sudah, kita cari kosakatanya bersama-sama. Kira-kira nomor 1 ada yang bisa? Sudah ketemu kosakatanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Umi. Coba apa Mbak Umi kosakatanya? Berat. Berat, pinter. Itu kecil sekali, sebentar. Berat. Ada lagi yang sudah ketemu selain Mbak Umi? Saya, Bu. Mbak Yuanita Tinggi. SS ya? Oh ya, tinggi. Ya, Pinter. tinggi. Ini kecil sekali tulisannya. Ada lagi yang sudah ketemu katanya? Kita bareng-bareng coba cari yang ada di teks di atas. Ada berat, Mbak Umi tadi, Mbak Yuanita tinggi. Ada lagi yang sudah ketemu? Apa yo? Halo? Ada yang sudah ketemu belum katanya? Boleh. Berbicara, Bu. Berbicara boleh. Pinter. Perkembangan. Perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan. Nah, sekarang kita sudah dapat 5 kosakata penting yang ada di teks di atas. Jadi Mbak Umi berat, ada Mbak Yonita tinggi, berbicara, perkembangan, dan pertumbuhan. Dari teks kosakata ini, kita akan menjadi reporter hebat. Ada yang tahu apa itu reporter? Ini ada gambar. Apa itu reporter? Sudah sering melihat, ada yang suka melihat berita tidak di rumah? Atau lihatnya hanya kartun? Biasanya kan Bapak apa Ibu lihat berita. Ada reporter di sana. Apa itu reporter? Pembaca berita, Bu. Oh, pembaca berita, ya. Bagus, Mbak Umi. Ada yang lain, reporter itu apa? Itu Bu yang biasanya ngomong itu Membawa berita. Ya, yang suka ngomong di televisi ya, Ya, yang membawa berita. Nah, sebelum orang itu bisa berbicara di depan televisi, yang dia lakukan adalah bertanya dulu ke orang lain yang dianggapnya sudah tahu, sudah pintar. Nah, kalian hari ini akan menjadi reporter hebat seperti ini yang ada di gambar. Dari kosakata 5 tadi, nanti kalian bisa buat pertanyaan, 5 pertanyaan di sini. Misal, Bu Guru contoh ya, berat. Berapa berat badan saya waktu lahir, Bu? Nanti kalian tanyakan sama ibu di rumah atau sama ayah boleh. Sampai 5, hasilnya nanti kita bisa presentasikan di kelas. Kita buat TV-nya itu yang ada di kelas, berarti TV-nya besar ya. Boleh nanti Ibu syuting boleh. Kalian kirimkan atau karena hari ini masih daring, kita belum boleh bertatap muka, kalian kirimkan videonya. Kalian sedang bertanya seperti ini dan ibu kalian ada di samping. Sudah paham tugasnya? Paham. Sudah paham, Bu. Pintar. Itu namanya tugas proyek.
ada proyek yang harus kalian lakukan untuk jadi reporter hebat. Selanjutnya kita akan latihan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Ada contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan 2653 ditambah 3302. Ribuan diurutkan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, diurut ya, jangan dibalik. Di atas dan di bawah. Nanti diberi garis, karena ini penjumlahan jadinya tandanya tambah. Sekarang 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 0 sama dengan 5. 6 tambah 3 sama dengan 9. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 lagi, Bu. ada 5 lagi, banyak 5-nya. Ada yang bisa baca tidak? Hasilnya berapa? Ini ribuan loh. Ada yang bisa baca? Saya, Bu. Saya siapa ya? Namanya? Saya Yulian. Yulian. Ya, Yulian. Ya. Coba Mbak Yulian baca hasilnya. Hasilnya 5.955. Betul, pinter sekali. Ini tanpa teknik menyimpan, belum ada yang disimpan karena hasilnya masih di bawah 10. Coba sekarang kalau hasilnya di bawah 10 seperti apa ya? Ada penjumlahan dengan teknik menyimpan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0 lagi. 0 lagi. 2 tambah 9 sama dengan 11. 11. Loh, angkanya ada 2 ya. Terus bagaimana kalau angkanya ada 2? Yang ditulis yang di belakang, Bu. Nah, pintar. Mbak Yuanita pasti sudah belajar di rumah dengan ibu ya, di rumah ya. Iya, Jadi Bu Guru waktu menjelaskan sudah bisa. Hasilnya 11, yang di belakang satuannya taruh di bawah, puluhannya yang di depan taruh di atas. Berarti yang paling depan 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Siapa yang bisa membaca hasilnya? Saya, Bu, Uskur. Mbak Uskur, hasilnya Ya. berapa jumlahnya? 4.100. 4.100. Pinter. Kita sudah bisa, berarti anak kelas 3 sudah bisa penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan juga dengan teknik menyimpan. Nanti ini LKPD yang anak-anak bisa kerjakan di rumah ya. Atau sini dulu coba, supaya coba Ibu benar-benar yakin bahwa kalian sudah paham. Nomor 1 ada 3 soal. Yang nomor 1 ini Bu Guru beri waktu 10 menit, coba siapa yang bisa jawab. Kita kerjakan dulu bareng-bareng. Umi bisa, Bu. Umi bisa, pintar. Berapa hasilnya Umi? Dari belakang apa langsung nyebut ribuannya, Bu? Dari depan aja langsung. Oh, ya. 6.897. Pintar. Sekarang yang nomor 2. 2 yang 1. Kan ada 1, 2, 3, 4. Yang 1 saja coba. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Berarti ini menyimpan ya. Menyimpan. Berapa? Ada yang jawab? Siapa ya? Tadi suaranya siapa? Mbak Tiwi ya? Halo. Dari depan apa belakang ini, Bu? Mau dari depan mau dari belakang dulu, hitung bareng-bareng boleh. Ya, hitung bareng-bareng aja ya. Nah, 5 tambah 8 berapa?
13. 13 yang ditulis 3 apa satunya? Nah, satunya taruh atas. 1 tambah 6. 7 tambah 0. 7. Sekarang yang di depan. 4 tambah 2. 2 tambah 3. 5. Siapa yang masih ingat hasilnya berapa coba? Saya Bu Guru. Siapa itu? Yustiana. Oh ya Mbak Yustiana. Berapa hasilnya Mbak? 5.673. Benar nggak Bu Guru? Betul dong, pintar sekali anaknya Bu Guru. Sekarang kita lanjut ya. Kita bermain sebentar deh. Ayo bermain pakai kuisis. Bentar, Bu Guru buka kuisisnya. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sambil Bu Guru menunggu? Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semuanya? Sudah paham Bu. Sudah paham, alhamdulillah. Ayo kita bermain pakai kuisis. Nah, Bu Guru share dulu. Sudah terlihat kuisisnya? Sabun. Ya, yuk. Cepet banget. Sebentar. Ulangi. Ini Miss. Nggak usah pakai waktunya. ...402 ditambah 1.511. Berarti ini belum menyimpan. Berapa hasilnya? Ada yang sudah ketemu? Yang 1913. Berarti yang 1, 2, apa 3? 1. Yang warna biru ya. Coba klik. Betul tidak? Betul. Kita coba nomor 2. Wah, kita peringkatnya naik. Nomor 2, 2103 ditambah 606. Ayo hitung. Oret-oretan dulu di buku. Ada yang sudah ketemu? 2.900. 1, 2, apa 3? Warna apa? Yang 3. Yang 3 warna kuning. Oranye, Bu. Warna oranye. Oke. Ya. Betul tidak? Betul sekali. Satu lagi. Peringkatnya kita naik, coba tidak. Naik lagi nomor 7. Satu lagi ya. 2413 ditambah 1590. Hasilnya 1903. 4.003. Yang biru. yang biru. Tua apa biru muda? Biru tua. Biru tua. Coba ya. Betul sekali. Pintar. Oke, stop. Alhamdulillah. Bu Guru kok lupa belum ini. Sebentar ya anak-anak. Supaya bisa direkam. Sudah terlihat video pembelajarannya Bu Guru? Sudah Bu. Sudah, Bu. Punten ya jadinya di belakang. Sebentar ya, kita menyaksikan video pembelajaran dulu. Terdengar tidak suaranya? Tidak Bu. Belum. Kedengaran. Suaranya tidak kedengaran? Boten. Oh, tidak kedengaran. Coba ulangi ya. Bentar.
istilah tersebut sudah cukup jelas Terdengar? berbeda. Selain itu, jika ditelaah dengan lebih dalam, maka akan didapatkan makna dari pertumbuhan dan perkembangan yang saling berbeda satu sama lain. Diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua kata yang bisa digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang dimaksud adalah bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang industri, dan beberapa bidang lainnya. Lalu, apa sebenarnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Untuk bisa mengetahui secara jelas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, maka kita perlu memahami dulu pengertian dari masing-masing kata tersebut. Ya, membahas pengertian adalah hal dasar yang sangat penting untuk Boleh sambil memberikan dicatat gambaran ya, materi umum yang mengenai anggap suatu penting. hal. Nah, pengertian pertumbuhan nih. Nih, Secara umum pertumbuhan bisa diamati dengan jelas. Misalnya saja ketika kamu memiliki seorang bayi, maka kamu bisa melihat bagaimana ia tumbuh, terkhusus pada perubahan bentuk tubuh dan fisik yang ia miliki. Perubahan tersebut bisa diamati mulai dari tubuh yang semakin memanjang dan membesar, serta beberapa hal lainnya. Selain itu, pertumbuhan memiliki waktu yang cenderung terbatas atau memiliki jangka yang pendek. Biasanya waktu pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi oleh usia dan juga kemampuan objek tersebut untuk tumbuh. Coba kamu perhatikan bahwa pada manusia dengan umur sekitar 21 hingga 25 tahun, maka ia akan cenderung lebih susah untuk tumbuh, dengan sedikit kemungkinan bisa tumbuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian dari pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. oke, kita sudah merangkum bersama. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama kita belajar apa? Coba ada yang masih ingat di awal pembelajaran kita belajar tentang apa? Perkembangan. Perkembangan. Pertumbuhan. Dan pertumbuhan. Yang kedua, setelah kita belajar itu ada Gerak gerak tarik, Bu. Gerak tarik. tarik. Ada gerak tarik. Nanti kalian buat videonya ya, jangan lupa ya. Ketiga, Reporter hebat. Penjumlahan, Bu. penjumlahan. Jadi reporter, ya pintar. Jadi Iya, reporter itu reporter. tugas proyek kalian ya, tugas di rumah kalian dengan Bapak Ibu. Kita sudah merangkum bersama. Coba sekarang kita merefleksi bareng-bareng. Apakah pembelajaran ini sudah menarik? Menarik, Bu. Sudah menarik. Bu. Kenapa menarik? Coba Mbak Yonita SS. Banyak video, Bu. Banyak video. Kalian suka nonton video ya di rumah ya? Suka. Enggak, Bu. Kenapa menarik lagi Mbak Tutik? Ada gambar-gambarnya, Bu. Ada gambar-gambarnya. Pinter. Apakah kalian juga sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Bu Guru menjelaskannya paham? Bu Guru menjelaskannya mudah untuk kalian pahami tidak? Sudah. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Bu Guru nanti kirim linknya, kalian bisa kerjakan di rumah. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Selain tadi itu masih ada tugas rumah. Ini evaluasinya untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ini linknya, atau kalian kalau sedang pegang HP, boleh buka klik Google, nanti barcode-nya difoto. Langsung masuk ke evaluasinya Bu Guru. Jadi kalian bisa langsung mengerjakan. Kalau semisal kalian bingung ini apa, kalian ke Google, terus pencet yang gambar kamera. Ininya difoto, nanti langsung keluar. Ya, nanti bilang ke Bapak Ibu. Tahukah kamu, ternyata tidak semua orang seberuntung kita loh. Kita patut bersyukur. Ada yang tidak punya kaki, tapi masih semangat untuk bermain. Ada yang tidak punya kaki, bahkan tidak punya tangan, tapi dia pandai untuk berenang. Ada yang tidak punya tangan, tapi dia semangat belajar menulis menggunakan kaki. Ada malah yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan, tapi dia adalah seorang
pembicara motivator yang hebat, dia bisa dapat uang dari situ. Ada yang tidak punya tangan tapi dia pandai melukis. Dia membuat lukisan menggunakan kaki. Kita alhamdulillah punya tangan, punya kaki, berarti kita harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, melaksanakan sholat 5 waktu, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Terakhir kita akan bernyanyi bersama Anak Kambing Saya, lagu dari Nusa Tenggara Timur, jauh dari sana. Ada yang tahu lagunya? Sudah sering dengar ya? Tahu, Bu. Tahu. Ya, yuk kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing ada di Alhamdulillah, tadi sudah berdoa sebelum pembelajaran, kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Tadi dipimpin oleh Mbak Yulian, sekarang coba dipimpin sama Mbak Yuwanita. Mbak Yuwanita. Teman-teman, marilah sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Yuwanita. Terima kasih anak-anak. Besok kita bertemu lagi. Tugas dan evaluasinya harus sudah dikerjakan. Oke? Siap, Bu. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Bu Guru. Lagi besok. Terima kasih. Dadah Bu Guru. Sampai Bu Guru. Sudah Pak. Ya Allah saya nangis. Jangan nangis, Mbak. Anak-anaknya udah besar-besar ya, Bu ya. Jadi Semangat, Mbak Agustina. Yang Hanya- ngomong lagi sakit Pak, jadi nyambi di rumah. oh, oke. Ini banyak yang bisa ngomong banyak kok ini. Ada Bu Tuti, ada Bu Diana, banyak ini. Mungkin tadi dengan bernyanyi tadi membuat anak ibu yang di belakang juga ikut bernyanyi juga gitu tadi. Oke, monggo Pak Anang, ada yang mau disampaikan Pak Anang? Ngapunten kalau banyak kekurangan. Oke, Assalamualaikum ibu-ibu sekalian dan Pak Zainur. Pak Zainur, ini waktu kita berapa menit ini untuk bisa memberikan masukan tambahan mungkin? Sampai pukul 9 Pak Anang. Nanti setelah pukul 9 ganti yang kedua Bu Yulian. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Semoga nanti tambahan dari kami tidak lama. Ini masukan dari kami sekaligus nanti juga untuk ibu-ibu semuanya. Artinya walaupun ini prakteknya dilakukan oleh Ibu Agustina, tapi nanti masukan dari kami bisa dipakai untuk ibu-ibu yang ada beberapa hal yang kami apresiasi dan ada beberapa hal yang kami merasa untuk bisa diperbaiki lagi di tahap-tahap yang selanjutnya. Apresiasinya dulu ya Ibu Agustina. Ibu Agustina telah berhasil untuk membawa berbagai macam aktivitas belajar yang menyenangkan dengan menampilkan berbagai macam media ya, tadi ada video, kemudian ada gambar, ada aktivitas menyanyi, ada
brain game ya, atau senam otak tadi, yang mana itu semuanya adalah hal yang positif untuk kegiatan belajar anak. Kemudian beberapa hal yang mungkin bisa kami tambahkan, diantaranya ketika kita di kegiatan awal dulu ya Ibu, ketika kita masuk di kegiatan awal, itu adalah kegiatan yang paling penting